kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Tuhan Yesus, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Betapa baiknya. Mari kita semua nyanyi memuji Tuhan. Kita agungkan Dia Yesus. Haleluya. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Haleluya. Jiwaku diselamatkan. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan nama Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membagikan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Haleluya. Gagahmu dan tongkatmu itu lah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Haleluya. Engkau mengurap kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran, kejayaan, kehormatan dan kemasyuran serta keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit
dan di bumi Engkau ya Tuhan. Punya mula kerajaan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan kudus itu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Segala puji dan hormat, ketinggian, kemuliaan, dan keagungan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Kuduskan, sucikan mulut hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Sebentar kami membaca firman-Mu. Ampuni dosa hamba-Mu, segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kau sudah pelihara hidup kami. Hari demi hari kami melangkah bersama Tuhan. Sebelum kami berbaring tidur malam hari ini Tuhan, pada Kamis malam tanggal 17 Februari tahun 2022 ini, biar kasih setia Tuhan dan Kau menjaga, melindungi. Pada waktu tidur pun kami dijaga dan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami baca firman-Mu dan Engkau mendengar doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menanggung sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita senantiasa bersyukur, terima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini, dipelihara sama Tuhan, dikasih nafas, ini semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Hidup ini semua kebebasan Bapak Ibu, bebas. Bapak Ibu mau melakukan apa saja bebas. Tapi Tuhan lihat dari surga, apakah kita adalah tipe orang yang tahu diri atau tidak tahu diri. Orang yang tahu diri, tahu siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Kedua, siapa yang pelihara kita? Tuhan. Dari awalnya kita tidak ada di dunia ini, menjadi ada di dunia ini. Berarti logika kita berpikir bahwa pasti yang menciptakan kita ini, punya tujuan ilahi. Ternyata benar. Kita diciptakan sama Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada, lahir dari seorang ibu yang kita cintai, tapi kita bisa menangis dan kita dibesarkan, dipelihara sama Tuhan, bisa membaca, bisa menghitung, bisa berpikir secara rasional dan punya keahlian, punya potensi, kompetensi, dan itu semua datang dari Tuhan. Bayangkan kalau mohon maaf, kalau Tuhan hukum kita lahir, tapi mata kita buta, sudah tidak bisa membaca. Bisa membaca pakai huruf Braille, ya. Itu pun kalau Tuhan kasih daya ingat. Kalau kita tidak punya daya ingat, tidak bisa. Tidak punya kemampuan berpikir, tidak bisa. Semuanya berasal dari Tuhan. Oleh itu, mari kalau berasal dari Tuhan, hidup ini Tuhan yang punya. Kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca kepada firman Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu ya. Kita baca kitab Efesus. Kalau malam, puji Tuhan. Kalau malam hari, kita baca perjanjian baru. Kalau pagi hari, perjanjian lama. Rutin saudara. Terus kita cinta Tuhan. Waktu ini Tuhan yang kasih kok. Ya saudara. Semua berasal dari Tuhan. Mari kita berbuat tujuan Yesus. Tidak tujuan lain. Saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai saudara-saudara saya. Bagian daripada saudara-saudara anak dari Tuhan Yesus. Kita mau saling mengingatkan. Saya mengingatkan kepada ayo baca Alkitab. Saya sendiri memotivasi Bapak Ibu. Memotivasi diri saya sendiri. Ayo kita baca Alkitab.
kita mau mengerti firman Tuhan dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau baca ada ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri ke hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menggunakan atas nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia sumber kekuatan. Dialah Yesus sumber kehidupan. Dialah Yesus sumber kebenaran, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber segala-galanya datang dari Tuhan. Maka saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Karena bicara berkat itu ada tertulis dalam firman Tuhan. Siapa yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang selalu berharap dengan mengandalkan Tuhan. Karena sumber berkat datang dari Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber segala-galanya akan turun menyertai kita semua. Dalam nama Yesus, mari kita semua, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan, kita rugi kalau tidak baca firman Tuhan. Ruginya apa? Berarti kita kosong. Kita punya celah. Jangan ada celah. Pokoknya kita tutup Tuhan. Hati buat dunia, hatiku hidupku untuk Kristus. Diisi dengan firman Tuhan. Mari kita mau cinta Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita mau taat. Ini menjadi kerinduan saya bersama Bapak Ibu. Tidak ada kerinduan. Hati selalu saya kontak dengan Yesus. Hati selalu terpikat dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya Dia satu-satunya yang sudah memanggil saudara saya. Dulu kata firman Tuhan, kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Jangan sampai kita masih menggunakan kualitas kehidupan yang lama. Jadi di sini dari ayat 17 sampai 32 hanya bicara dua hal. Yaitu tentang kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Manusia lama dengan manusia baru. Di ayat 17 sudah jelas. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, ditegaskan kembali Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Tapi ini firman Tuhan juga kepada setiap kita. Karena firman atas izin Tuhan dicetak, diterbitkan, disebarluaskan dalam rangka kan manusia ini diciptakan sama Tuhan sampai detik ini. Dan ternyata kita hidup. Firman ini hidup. Firman ditujukan kepada kita yang masih dipelihara sama Tuhan. Kita yang masih hidup, kita masih bernafas ini. Kalau mohon maaf, kalau sudah mati, tidak perlu lagi karena sudah dikubur. Dia sudah tidak bisa mendengar lagi telinganya. Logikanya sudah tidak ada. Tapi bagi kita yang masih hidup, mari kita dengar firman Tuhan. Ditegaskan oleh Rasul Paulus, hamba Tuhan. Kepada kita semua oleh izin Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia.
dengan pikiran yang sesat. Dulu benar. Saya dulu ceritanya lahir dari seorang papi mami yang sudah pendeta. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau dilahirkan sudah menjadi seorang pendeta. Tetapi pada waktu saya kuliah, karena gaya hidup di dunia, saya pindah ke Jakarta dari kota Jember. Dari anak seorang pendeta, Gereja Bethel Tabernakel, Kristus hidup di Jember. Dan begitu saya kuliah, berkomunikasi, pergaulan dengan teman-teman. Dengan pergaulan teman-teman, logika mulai berubah. Yaitu apa? Keduniawian. Karena begitu sekolah, bergaul, maka pentingnya kita bergaul. Harus bergaul dengan Tuhan Yesus nomor satu. Kedua, bergaul dengan sahabat-sahabat yang seiman. Yang seiman artinya yang percaya kepada Tuhan. Supaya garis-garisnya jelas. Kalau kita bergaul dengan orang-orang dunia yang menggunakan logika-logika dunia, kita kena racun, saudara. Karena bicara racun dunia itu hidup di dalam kedagingan. Karena bicara racun dunia, kata orang dunia, Tuhan itu tidak ada. Seperti Darwin tidak salah ya. Dia katakan bahwa manusia itu dari monyet. Coba itu. Padahal kalau dalam Alkitab kan Tuhan yang ciptakan. Itu contoh. Sehingga dengan logika-logika seringkali saya dipengaruhi teman-teman. Udah Tuhan itu tidak ada katanya. Mari kita senang-senang main dunia. Ya. Segala macam mabuk, segala macam. Untung puji Tuhan saya tidak pernah mabuk. Dari masa dulu tidak pernah minum bir, tidak pernah saya. Merokok tidak pernah saya. Oleh karena itu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita dulu kehidupan yang lama. Kalau saya sejarah dari almarhum papi mami saya. Sejarah almarhum papi mami saya dilahirkan bukan anak seorang pendeta. Ya, jadi engkong saya, almarhum opa itu bukan pendeta. Dulu sejarah opa itu orang dunia. Tiap hari Kamis ya menghadap ke utara, ke selatan, timur, barat, ya bawa bakar kemenyan. Itu cerita papi mami saya waktu masih kecil. Kalau waktu masih kecil. Jadi artinya dulu hidup di dalam kegelapan. Ya bisa main dukung, tanya ke paranormal, ya tanya kepada orang-orang yang tidak jelas. Itu bicara orang dunia. Sifat karakter kita jahat, kita dendam dengki. Kalau ada orang mengusik kita, kita lawan dengan kekerasan. Bila perlu dengan cara-cara yang tidak benar. Dulu kita orang dunia, dan contoh sampai detik ini kalau kita lihat gaya dunia. Balas fitnah dibalas fitnah. Kejam dibalas dengan kejam. Bunuh dibalas dengan bunuh. Terus turun-temurun. Bahkan di dalam Alkitab, Kain bunuh Habel. Coba, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, dijual cuma dengan 30 keping perak. Banyak berita-berita. Ya, kalau jelas di dalam kehidupan gaya dunia, kita garam dulu, cuma perkataan kita kotor. Mereka kalau gaya-gaya dunia sudah baca semuanya ini. Itu kita suka marah, ya, suka ngomong dusta, suka mencuri, membunuh, perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala macam itu kehidupan yang lama. Tapi kata Tuhan Yesus, mari kita buang semua di dalam nama Yesus. Dan kita menggunakan manusia baru di ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini yang kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu hidup kita di dalam kegelapan dosa. Dulu kita hidup di dalam kepahitan, dendam, dengki. Itu akar kepahitan kita buang. Itu kayak kehidupan lama. Kita buang dalam nama Yesus. Kita kubur-kubur dalam nama Yesus. Kita bangkit dengan gaya kehidupan yang baru. Ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Yaitu hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam perkataan yang baik. Selalu kita menggunakan perkataan yang baik untuk membangun di ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini kehidupan yang baru. Kita menekan kehidupan Kristus. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ayat 32 yang terakhir. Sebagai terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh dengan kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Kalau kita tidak diampuni sama Tuhan, tempat kita neraka, Bapak Ibu. Ya, masuk di dalam mati, mohon maaf, mati dikubur. Sudah tidak ada kesempatan bertobat. Selagi kita hidup ini, mari saya bersama bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan. Supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Karena Yesus sesuai dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan sudah lahir untuk kita dengan tujuan supaya hidup kita lahir baru. Semua peristiwa ilahi yang Tuhan kerjakan itu
semua dikaitkan dengan kehidupan kita. Natal bukan sekedar Natal, bukan sekedar lahir Yesus lahir begitu saja, tapi tujuannya ada kelahiran kehidupan yang baru, supaya kita menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru, manusia yang baru, supaya kehidupan kita layak kepada Tuhan. Saya kasih ayat terakhir, Kolose pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Kitab Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenangkan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itu gambar haliknya Yesus Kristus. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita semua. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, haleluya, jiwaku diselamatkan. Amin, haleluya. Oh sana ku memuji Tuhan, kita terima kasih sama Tuhan. Oh sana ku tinggikan Yesus, haleluya. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, ku bersyukur pada Tuhan Yesus. Oh sana, ku berterima kasih pada Yesus. Oh sana, oh sana, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau setia cinta Yesus, ku mau selalu taat pada firman, ku mau hidup seperti Tuhan Yesus, masuk ke surga buat selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus sebagai kepala, pusat dalam hidup kita, dan kita melangkah di dalam kehidupan manusia yang baru. Kehidupan yang lama kita buang, dan hidup sama seperti Kristus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga nanti kelak kita layak sangkakala Allah berbunyi, Tuhan panggil nama kita ada, hidup kita kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.